Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembicaraan kita perihal harmonize common structural rule. Agar tidak membingungkan para praktisi maritim di Indonesia bahwa common structural rule atau harmonized common structural rule adalah diperuntukkan hanya untuk kapal curah atau kapal bulk carrier dan kapal tanker, oil tanker. Jadi bukan untuk kapal-kapal dengan jenis yang lain. So lebih tepatnya bahwa kapal bulk carrier ini, kapal bulk carrier dan tanker ini bisa menggunakan CSR atau CSR hanya untuk kapal bulk carrier dan kapal tanker. Yang kedua, kalau kapal tidak memiliki propulsi sendiri, maka kapal tersebut tidak bisa menerapkan CSR ya, atau Common Structural Rule. Dan bila kapal ini dioperasikan tidak untuk dinavigasikan dengan laut yang bebas tanpa batas, maka tidak perlu, tidak harus menggunakan CSR. Berikutnya yang lebih penting lagi bahwa CSR itu dirumuskan untuk kapal-kapal yang memiliki dasar ganda atau double bottom dan ruangan mesin yang terletak di belakang tangki kargo dan di sekitar belakang wilayah palka ya. Kemudian berikutnya untuk kapal curah perlu diingat bahwa yang dimaksud kapal curah itu kapal curah yang ukurannya 90 meter ke atas. Nah, kalau kapal curah yang di bawah 90 meter maka tidak harus didesain dengan menggunakan CSR. Kemudian untuk kapal curah tersebut ada dua jenis, yaitu kapal curah yang lambungnya single dan lambungnya ganda ya. Jadi dua-duanya bisa menggunakan CSR bila ukurannya di atas 90. Nah, meskipun ada aturan CSR ini, kalau oil tanker yang di bawah 150 itu nggak apa-apa tidak menggunakan CSR. Yang di bawah 90 meter untuk bulk carrier, kapal pengangkut bar and ore, OBO itu juga tidak apa-apa tidak menggunakan CSR. Kemudian kapal kombinasi tidak usah menggunakan CSR. Kapal pengangkut curah yang dimaksud curah isinya yaitu seperti kepingan kayu dan kargo yang sejenis kayu ya, serpihan kayu ya, itu tidak usah menggunakan CSR. Kapal pengangkut curah dengan bongkar muat sendiri ya, fasilitas sendiri tentunya yang di bawah 90 ya. Kemudian dan banyak lagi. Oleh karena itu, kalau itu termasuk di bawah itu semua, bila tidak menggunakan CSR, maka menggunakan CSR atau menggunakan rule klasifikasi. Jadi CSR itu intinya bukan merupakan persyaratan mutlak ya untuk kapal, karena itu kapal tersebut harus patuh saja dengan aturan kelas. Kemudian lebih penting lagi, nah ini penting lagi, kalau kapal itu memiliki cargo handling atau
kren ya atau alat angkat yang kurang dari 10 ton tidak perlu menggunakan CSR, tapi kalau di atas itu wajib menggunakan CSR. Kemudian yang diperlukan lagi, kapal yang dirancang tidak menggunakan CSR ini mohon kiranya menggunakan rule dari masing-masing klasifikasi. Nah, untuk kapal tanker ini harus yang ukurannya 150 meter ya, 100 meter ke atas. Kalau yang di bawah itu tidak menggunakan CSR juga tidak apa-apa, menggunakan rule kelas. Jadi itulah kira-kira cerita singkatnya bahwa kapal tanker, kesimpulannya kapal tanker itu untuk kapal bulk carrier dan oil tanker. Bulk carrier-nya yang di atas 90, oil tankernya yang di atas 150. Kalau bulk carrier mempunyai alat angkutnya kurang dari 10 ton, maka nggak apa-apa tidak menggunakan bulk carrier. Kalau lebih dari 10 ton, karena ini ada terkait dengan beban konstruksi yang ada di double bottom ya, ini muatan yang di atas double bottom. Khusus untuk bulk carrier itu baik yang single maupun yang double hull yang di atas 90 meter maka wajib menggunakan. Sedangkan kalau kapal oil tanker persyaratannya hanya satu, yaitu 150 meter. Demikian tambahan singkat dari kami perihal harmonize ya, perihal harmonize common structural rule. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.